Halo, bertemu lagi dengan Loka Narasa Nusantara dalam sesi pengembangan usaha dan mindset UMKM naik level. Yang kali ini kita akan membahas atau menyampaikan modul tentang komunikasi dan presentasi usaha. Modul ini disusun sebagai panduan atau eh, arahan kepada UMKM untuk melakukan komunikasi publik dan presentasi terhadap usaha yang dimilikinya. Sesi ini biasanya dilakukan untuk beberapa agenda yang memerlukan pengenalan suatu usaha, di antaranya adalah pameran, kemudian penjurian, atau seminar publik yang dimana diperlukan untuk mengenalkan usaha yang dimiliki seperti itu. Sebelum sesi ini dilakukan, ada beberapa pertanyaan untuk menguji atau melakukan pretest tentang pengalaman atau yang sudah dilakukan oleh UMKM terkait komunikasi dan presentasi usaha. Pertanyaan pertama adalah, apakah sudah pernah mengenalkan usaha di depan publik? Jawabannya ya atau tidak. Kemudian yang kedua adalah, apakah sudah pernah menyusun presentasi usaha? Jawabannya ya atau tidak. Kemudian yang ketiga, apakah sudah pernah menyampaikan presentasi di depan atau di atas panggung? Jawabannya ya atau tidak. Pretest ini sangat mempengaruhi bagaimana nanti para UMKM melakukan presentasi dan komunikasi bisnis karena dalam sebuah presentasi bisnis atau presentasi produk atau jasa diperlukan sebuah langkah atau struktur yang terperinci dan jelas sehingga dalam waktu yang terbatas seorang narasumber atau pemilik bisnis atau produk dan jasa bisa menyampaikan profil usahanya secara jelas seperti itu. Masyarakat atau para audiens yang mengikuti sesi presentasi tidak mengalami kebingungan dalam dalam melakukan dalam memahami produk atau jasa yang sedang dibagikan seperti itu. Biasanya waktu yang diberikan kepada narasumber atau pelaku bisnis untuk mengenalkan usahanya sangat terbatas. Dalam sesi penjurian biasanya terbatas pada pernah dialami atau terdapat beberapa skema untuk presentasi usaha atau pitching biasanya dalam bahasa bisnis itu terdapat beberapa batasan waktu yang dipakai untuk presentasi. Ada yang 15 menit, ada yang 10 menit, ada yang 5 menit, ada yang 3 menit, bahkan ada yang 1 menit. Makanya dalam beberapa kesempatan presentasi usaha ini atau dalam beberapa sesi terutama penjurian biasa disebut dengan sesi pitching atau presentasi usaha dalam waktu singkat. Nah, dalam sesi ini saya akan memperkenalkan template atau acuan yang biasanya jamak digunakan untuk mengenalkan suatu usaha yang bisa mengenalkan usaha itu secara jelas, singkat, dan padat. Ini beberapa hal-hal atau elemen-elemen yang biasanya tercantum untuk melakukan presentasi usaha secara singkat dan jelas seperti itu. Yang pertama, biasanya judul pertama pasti sekali halaman pertama berisi judul presentasi. Di sini biasanya bila Anda memiliki produk yang bagus atau namanya brandingnya sudah bagus, biasanya judul presentasi cukup diisi dengan nama produk atau nama jasa seperti itu. Kemudian yang diikuti oleh slogan dan moto di bawahnya yang singkat saja untuk menggambarkan produk atau jasa apa yang akan Anda kenalkan dalam presentasi tersebut yang juga dilengkapi dengan foto, biasanya foto produk atau jasa utama ya. Bila produk Anda itu terdiri dari beberapa produk atau jasa, biasanya cukup satu saja yang paling mewakili atau menjadi produk yang ingin dikenalkan atau produk terlaris yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat atau kepada audiens. Kemudian perlu juga disampaikan atau dicantumkan siapa yang menyampaikan presentasi tersebut. Biasanya kalau UMKM adalah pemiliknya sendiri, seperti itu. Jadi ini komponen pertama untuk melakukan presentasi, berisi judul presentasi, slogan atau moto, kemudian siapa yang menyampaikan presentasi ini, dan produk utama atau produk unggulan atau produk terlaris yang disampaikan dalam
apa namanya, halaman pertama presentasi bisnis seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah mengenalkan secara umum atau memberikan gambaran kepada audiens tentang apa atau produk jasa apa yang ingin disampaikan, elemen yang kedua biasanya adalah menceritakan tentang siapa kami. Siapa Anda, siapa bisnisnya, siapa produknya, atau siapa produknya atau apa jasanya. Biasanya dikenalkan dengan siapa kami. Kami adalah produsen yang telah memproduksi produk A selama sekian tahun, berasal dari mana, kemudian apa apa namanya produk apa saja yang menjadi unggulan. Biasanya disampaikan dalam satu kalimat atau satu paragraf yang menggambarkan secara umum bagaimana kondisi usaha Anda. Kemudian mengulang lagi slogan dan moto. Kemudian yang ketiga dan empat adalah menyampaikan visi dan misi usaha secara singkat seperti itu. Tapi ini tergantung, pengenalan ini juga tergantung dengan waktu presentasi yang disediakan ya. Misal waktu presentasinya adalah lebih panjang, misal 30 menit atau 15 menit, Anda bisa menceritakan secara jelas proses siapa kami itu dengan lebih mendetail atau cerita yang lebih personal misalnya seperti apa namanya. Bahkan di perusahaan besar pengenalan siapa kami ini bisa dari cerita yang sangat personal. Misalkan saya pernah melihat beberapa apa namanya pengenalan perusahaan besar seperti Astra yang dimulai dengan cerita kami mendirikan Astra berawal dari kakek kami yang merupakan imigran dari Fujian, Cina yang membuka bengkel sepeda seperti itu. Kemudian berkembang menjadi Astra seperti itu. Bisa bercerita seperti itu. Tapi jika waktunya apa namanya waktunya adalah singkat, Anda langsung saja mengenalkan siapa kami secara singkat, perusahaan apa yang menjadi apa namanya branding terkuatnya apa, berdiri sejak kapan, sudah melegenda atau apa itu. Mengenalkan siapa kami adalah elemen kedua yang biasa ditampilkan dalam presentasi. Kemudian yang ketiga adalah biasanya setelah menyampaikan apa namanya pengenalan siapa perusahaannya, apa produk dan jasanya, kita menyampaikan kepada audiens kenapa perusahaan atau produk jasa kita itu relevan dengan kondisi sekarang. Ini menggambarkan apakah produk jasa kita itu produk jasa yang sedang akan berkembang, kondisi pasarnya sudah matang dan terlalu banyak pesaing, atau justru kondisi pasar yang eh, sudah menuju mati kayak gitu. Jadi memang menggambarkan kondisi pasar utama terkait sektor usaha Anda. Misalkan kuliner ya gambarkan apa namanya kondisi pasar kuliner, kemudian wilayah mana yang Anda sasar, seperti itu. Jadi tampilkanlah tiga angka utama yang menggambarkan kondisi pasar utama. Biasanya sih menggambarkan angka populasi target utama Anda, misalkan saya adalah UMKM yang membuat nasi kuning di wilayah Banjarmasin. Nah, biasanya angka utama pertama adalah penduduk Banjarmasin sekian juta, seperti itu. Kemudian yang angka yang kedua biasanya adalah terkait keuangan atau finansial, biasanya terkait UMR-nya mereka berapa, rata-rata pengeluaran apa namanya untuk sekali belanja. Tadi misalnya produknya nasi kuning adalah berapa rata-ratanya seperti itu. Kemudian angka utama yang ketiga adalah eh, apa namanya kondisi yang terkait dengan menggambarkan apakah usaha kita itu sedang berkembang atau mati atau usaha yang sudah matang. Biasanya di sini adalah angka proyeksi. Misalkan tadi di angka pertama adalah dalam kondisi penduduk di kota Denpasar saat ini 1 juta, tapi di sini adalah dalam 5 tahun ke depan diproyeksikan ada pertumbuhan penduduk atau pertumbuhan UMR di Denpasar sebesar sekian rupiah. Seperti itu. Dan di sini di apa namanya disisipkan juga foto apa namanya foto yang menggambarkan kondisi pasar dan sedikit penjelasan tentang angka-angka utama yang Anda tampilkan tadi. Seperti itu. Elemen keempat adalah menjelaskan, tentunya setelah dijelaskan kondisi pasarnya, kita menawarkan produk atau jasa yang menyelesaikan masalah pasar yang kita tampilkan dalam elemen atau slide sebelumnya. Di sini menjelaskan produk jasa utama Bapak Ibu itu apa, bisa ditampilkan fotonya, lebih dari satu, nggak apa-apa. Kemudian penjelasan mengenai produk dan jasa utama, satu kalimat saja secara singkat. Kemudian diberikan daftar produk jasa utama seperti itu. Biasanya cukup tiga produk utama atau jasa utama itu sudah cukup untuk mengenalkan produk dan jasa yang Bapak Ibu tawarkan.
Seperti itu. Kemudian elemen berikutnya setelah mengenalkan produk adalah tentunya mengenalkan keunggulan atau keunikan produk ya, atau jasa yang Bapak Ibu tawarkan. Biasanya tampilkan paling tidak tiga keunggulan atau keunikan produk Bapak Ibu sekalian. Misalnya kalau produk keripik paling gampang dicontohkan digoreng setiap hari atau digoreng dengan minyak mahal seperti itu atau eh, ini menjadi makanan resmi presiden seperti itu. Jadi tampilkanlah keunggulan-keunggulan atau keunikan produk yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu. Elemen selanjutnya biasanya mengenalkan tim, karena biasanya setelah kita berbicara produk, orang ingin bertanya, siapa sih orang-orang yang di balik produk ini seperti itu. Kalau kita ingat mungkin di beberapa acara TV ya, ada beberapa kalau kita apa namanya mengambil contoh dari MasterChef, MasterChef itu beberapa lulusannya membuat produk. Misalkan produk telur dadar atau warung bumbu hitam seperti itu. Biasanya setelah mengenalkan produknya, dikenalkan juga yang membuat produk bumbu hitam ini adalah siapa ex Master Chef Indonesia seperti itu. Jadi tim utama itu ditampilkan untuk menunjukkan orang-orang di balik produk dan jasa Bapak Ibu atau di balik perusahaannya, sehingga bila orang-orang yang ada di balik produk dan jasa dan perusahaan Bapak Ibu adalah orang-orang yang bisa dipercaya atau memiliki prestasi yang bagus, orang-orang juga menjadi langsung percaya produk-produknya. Karena ingat ketika di materi branding ada branding produk, branding perusahaan, dan personal branding. Ketika itu digabungkan secara kuat, itu bisa menghasilkan apa namanya sebuah produk atau perusahaan yang kuat sekali seperti itu. Jadi perlu ditampilkan siapa apa namanya di balik usaha itu sekaligus juga untuk mengenalkan siapa Bapak Ibu sebenarnya seperti itu. Nah, kalau timnya masih satu nggak apa-apa, nggak masalah kah? Tidak masalah karena banyak sekali usaha-usaha itu yang memang dijalankan oleh satu orang kayak gitu. Jadi ketika timnya baru satu ya kenalkan Bapak Ibu diri sendiri kayak gitu karena tujuannya dari mengenalkan siapa tim di baliknya adalah mengenalkan siapa saya, kenapa saya membuat bisnis ini seperti itu. Baiknya ditampilkan foto, kemudian ditampilkan nama atau posisinya seperti itu. Kemudian elemen selanjutnya adalah portofolio. Apa itu portofolio? Portofolio adalah foto-foto yang menggambarkan apa saja yang sudah dilakukan Bapak dan Ibu atau apa namanya apa saja yang sudah diraih oleh produk Bapak dan Ibu seperti itu. Nanti saya kasih contoh. Jadi baiknya kita menampilkan 3 atau 4 foto di mana foto itu menjelaskan ini adalah foto kegiatan apa atau prestasi apa di tahun seberapa kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menambah keyakinan si calon konsumen atau audiens atau juri bahwa produk Bapak Ibu itu bukan cuma ada di kepala atau ide kayak gitu. Kualitas dan apa namanya? Kualitas dan kebagusan produknya bukan cuma ada di omongan saja tapi sudah terbukti nih. Buktinya adalah misal presiden pernah memberi produk ini atau kemudian ini adalah menjadi langganan catering artis-artis seperti itu dan ditampilkan tahunnya supaya orang-orang juga tahu perkembangan apa namanya prestasi kita dari tahun ke tahun seperti apa seperti itu. Kemudian setelah portofolio sampaikan juga capaian usaha. Kalau apa namanya portofolio adalah terkait dengan istilahnya validasi atau pengakuan dari pihak eksternal. Nah, capaian usaha itu ditampilkan untuk menunjukkan seberapa kuat usaha kita sebenarnya, apa yang kita capai secara internal perusahaan. Biasanya capaian usaha ini di apa namanya tampilkan dalam satu kalimat utama yang menggambarkan kondisi usaha kita. Misalkan capaian usaha kami sudah mendapatkan penghargaan dari apa namanya BPOM terkait kualitas produk kami yang premium seperti itu. Nah, biasanya kalau saya itu capaian usaha itu kita gambarkan dengan apa namanya faktor-faktor atau hal-hal yang menggambarkan seberapa bagus dan kuat usaha kita. Biasanya yang ditampilkan adalah kita menampilkan penjualan atau omset. Jadi pencapaian usaha kami, penjualan kami mencapai sekian puluh juta, sekian ratus juta rupiah dalam waktu 3 bulan, 2 bulan, atau di tahun 2025 seperti itu. Kemudian menggambarkan juga jumlah produk yang terjual atau konsumen yang membeli produk kita,
kemudian menampilkan total keuntungan atau total profit yang didapatkan, kemudian biasanya sekarang ditambahkan dampak usaha terhadap masyarakat atau lingkungan, kayak gitu. Biasanya keempat elemen ini sudah bisa menggambarkan capaian usaha secara internal bagus atau tidak, seperti itu. Kemudian setelah capaian usaha kita sudah mendapatkan gambaran utuh tentang produknya apa, siapa tim di baliknya, kemudian prestasi usaha apa saja, kemudian bagaimana kondisi usahanya. Kita perlu menampilkan rencana usaha ke depan itu apa saja, seperti itu. Biasanya rencana-rencana adalah rencana-rencana yang dibikin atau disusun dalam jangka waktu pendek hingga menengah untuk menggambarkan kita tuh dalam waktu 1 sampai 3 tahun ke depan mau apa. Jadi gambarkan secara singkat rencana usahanya apa. Seperti itu, misalkan dalam 3 tahun akan menambah 2 cabang atau menambah kapasitas produksi dari 500 menjadi 1.000, seperti itu. Jadi menggambarkan bagaimana kita akan mengembangkan usaha kita, seperti itu. Kemudian di slide terakhir biasanya cukup disampaikan berisi ucapan terima kasih dan di mana apa namanya orang-orang atau juri atau audiens bisa menghubungi kita seperti itu untuk entah memesan atau berkomunikasi lebih lanjut terkait produk atau jasa Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Gambarnya seperti itu elemen-elemennya. Setelah ini mungkin saya coba melatihkan bagaimana elemen-elemen tadi itu ketika dipraktikkan dalam satu presentasi usaha yang singkat, padat, dan jelas. Jadi setelah ini saya akan menggambarkan bagaimana saya mempresentasikan nasi tumpeng bum. Saya beri judul seperti itu supaya eh, Bapak Ibu bisa tergambar bagaimana elemen-elemen yang sudah saya jelaskan tadi diterapkan dalam sebuah presentasi bisnis atau presentasi produk dan jasa yang singkat, padat, jelas, tidak bertele-tele, tapi mudah-mudahan menarik seperti itu. Jadi setelah kita tadi melihat beberapa elemennya, yaitu seperti elemen apa namanya judul, kemudian ada elemen pengenalan siapa kami, kemudian ada kondisi pasar, kemudian ada produk dan jasa, kemudian keunikan dan keunggulan produk dan jasa, kemudian ada apa lagi tim utama, terus selanjutnya ada portofolio atau capaian, kemudian ada eh, capaian usaha, dan ada rencana usaha ke depan. Coba mari kita latih, coba Bapak Ibu memperhatikan bagaimana eh, produk dan jasa yang sudah kita miliki disusun dalam suatu template atau apa namanya eh, apa ya namanya ya template lah, gampangnya template untuk presentasi. Oke, mari kita coba. Saya akan mencoba mempresentasikan produk ini secara singkat, jelas dan terstruktur sehingga Bapak Ibu bisa menirunya untuk membuat presentasi tentang produk dan jasa Bapak Ibu, termasuk bagaimana cara berbicara dan cara menyampaikannya supaya presentasi kita terlihat jelas dan mudah dipahami, seperti itu. Oke, coba setelah ini mari kita perhatikan bersama bagaimana saya mempresentasikan tentang nasi tumpeng bum dengan apa namanya dengan template atau acuan yang sudah kita buat seperti itu. Oke, kita mulai dari sekarang. Per detik ini saya akan berpura-pura sebagai Andri Taulani, pemilik nasi tumpeng bum. Kita mulai. 1, 2, 3. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Andri Taulani. Saya pemilik nasi tumpeng bum, nasi melimpah dan lauk tumpah ruah. Siapa kami? Kami adalah penjual nasi tumpeng custom pertama di Kalimantan Tengah sejak 1975. Menggunakan beras basmati asli India dan rempah asli Indonesia, nasi tumpeng custom bentuk hingga diameter 40 cm dan kombinasi lauk hingga 30 jenis. Nasi melimpah, lauk tumpah ruah. Misi kami adalah menciptakan nasi tumpeng dengan lauk Nusantara, dengan visi jangka panjang menjadi penyedia nasi tumpeng nomor 1 di Indonesia. Jadi, mengapa kami muncul dengan nasi tumpeng bum?
kondisi pasar di Indonesia, terutama di Kalimantan di tempat saya tinggal, terdapat 762.000 jiwa penduduk Kota Balikpapan. Kemudian terdapat 306 perusahaan di Kalimantan Timur dan provinsi atau tempat tinggal kami memiliki upah pendapatan minimum sebesar 3,8 juta rupiah. Jadi Balikpapan di Kalimantan Timur adalah kota industri tambang yang memiliki potensi sebagai pembeli tumpeng skala perorangan maupun skala perusahaan. Tumpeng dibeli untuk perayaan pribadi atau perayaan event perusahaan. Dari kondisi pasar tersebut, kami menawarkan produk tumpeng. Kami menyediakan berbagai macam tumpeng dengan 5 pilihan jenis beras dan lebih dari 30 jenis lauk Nusantara. Produk utama kami adalah yang pertama, tumpeng custom, yaitu tumpeng yang bentuknya bisa by request sesuai keinginan pelanggan. Yang kedua adalah tumpeng prasmanan untuk konsumsi pesta. Yang ketiga adalah tumpeng mini, tumpeng berbentuk kecil yang bisa dikonsumsi secara personal untuk satu orang. Keunggulan produk kami memiliki dua keunggulan utama dari nasi tumpeng Bum. Yang pertama adalah kami memiliki 5 pilihan jenis beras, baik beras lokal maupun impor. Kami juga memiliki 30 lebih pilihan lauk Nusantara sebagai pelengkap tumpeng. Ini tim utama kami. Tim kami adalah orang-orang profesional yang telah berpengalaman selama lebih dari 25 tahun dalam produksi makanan dan tumpeng. Tim kami merupakan ahli pada bidangnya masing-masing dengan latar belakang dan riwayat pekerjaan yang bergengsi. Saya Andri Taulani sebagai pemilik, dibantu tim dapur yaitu Renata Muluk, kemudian dibantu juga oleh tim logistik adalah Bahlil Lahadalia. Ini portofolio kami. Kami telah menangani ribuan klien di wilayah Kalimantan Timur, baik dari perorangan, dinas dan pemerintah, perusahaan swasta, hingga perguruan tinggi. Pada tahun 2026, tumpeng kami dipakai untuk ulang tahun Prabowo Subianto. Kemudian di tahun 2004, Pertamina memesan tumpeng dari kami untuk hari ulang tahun yang dilaksanakan. Kemudian tumpeng kami juga dipakai di tahun 2023 untuk peresmian kantor PT Mencari Cinta Sejati. Kemudian kami juga pernah melayani Ria Ricis di tahun 2026 untuk catering tumpeng pernikahan untuk tumpeng yang mini. Capaian usaha kami telah meraih penghargaan UMKM tumpeng terbaik se-Kalimantan Selatan pada tahun 2025. Kemudian kami juga menjadi nasabah unggulan dari PT Bank Sejahtera dan kami merupakan UMKM berprestasi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021. Capaian usaha kami adalah kami merupakan tumpeng legend yang berdiri sejak 1975. Kemudian penjualan bulanan rata-rata kami sebanyak 1.000 tumpeng. Kemudian kami memiliki omset 40 juta rupiah per bulan dan kami memberdayakan 20 ibu-ibu di kampung Teluk Bayur untuk membantu pengelolaan usaha tumpeng kami. Kami memiliki rencana usaha, kami berencana membangun restoran spesialis tumpeng pertama di Kalimantan Timur. Kemudian kami juga punya cita-cita membangun 2 buah kafe tumpeng dalam 5 tahun ke depan. Dan kami berencana meningkatkan kapasitas produksi menjadi 1.500 tumpeng per bulan. Demikian presentasi dari saya Andri Taulani, pemilik dari Nasi Tumpeng Bum. Saya bisa dihubungi di nomor handphone 0812 1010 11151. Kemudian website atau sosial media kami ada di tumpengbum.com. Mari kita berkolaborasi untuk selanjutnya. Terima kasih. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira contohnya, ini adalah usaha fiktif yang coba saya presentasikan menggunakan format atau urutan-urutan sesuai slide yang saya presentasikan tadi. Jadi ada judul, kemudian ada pengenalan siapa usahanya atau apa usahanya, pengenalan kondisi pasar,
kemudian perkenalan produk dan jasa, perkenalan keunggulan dan keunikan produk, kemudian tim utama, kemudian portofolio atau apa namanya prestasi usaha, kemudian capaian usaha, setelah itu rencana ke depan. Nah, eh, dengan apa struktur presentasi yang rapi dan strukturnya berurutan seperti itu, presentasi usaha menjadi lebih mudah dipahami dan kita tidak biasanya ketika kita berpresentasi tanpa memiliki struktur, biasanya kita jadi istilahnya jadi kadang kalau kalau orang yang tidak biasa berpresentasi akan melantur kemana-mana, bercerita yang tidak pada konteksnya, sehingga apa yang harusnya kita sampaikan ke audiens itu menjadi tidak terarah. Nah, harapannya dengan template atau apa panduan ini, Bapak Ibu bisa menciptakan atau menyusun sebuah presentasi singkat yang bisa mengenalkan usaha, perusahaan, produk atau jasa, termasuk siapa orang-orang di dalamnya dalam waktu yang lebih singkat, seperti itu. Sehingga demikian eh, presentasi mengenai komunikasi dan presentasi usaha, semoga bisa diterapkan untuk Bapak Ibu setelah ini, sehingga Bapak Ibu memiliki bahan atau materi untuk pengenalan usaha produk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mari terus belajar bersama dan kembali lagi di sesi berikutnya dengan Lokana Rasa Nusantara. Terima kasih.